Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kita malam ini. Mohon maaf, pembelajaran kali ini harus diadakan secara online. Kita berkumpul di Microsoft Teams dikarenakan pandemi ini. Gimana kabarnya adik-adik semua? Baik, Pak. Langsung ke ini ya, langsung ke materi kita ya. Untuk mempersingkat waktu, jadi malam ini kita akan belajar tentang recontext. Oke, Pak. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi kata kerja serta tense yang digunakan secara benar. Yang kedua, siswa mampu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan tentang kejadian yang terjadi di waktu lampau. Yang ketiga, siswa mampu memahami, menyatakan, dan menanyakan tindakan atau kejadian yang dilakukan atau yang terjadi di waktu lampau. Nah, ini adalah pengertian dari recontext. Recontext itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Yang kedua, peristiwa tersebut benar-benar pernah dirasakan dan kontennya menghibur pembaca. Jadi recon itu teks menceritakan kembali peristiwa yang kemarin yang pernah kita alami. Dan kontennya itu untuk menghibur pembacanya. Itu pengertian dari recontext. Nah, recontext di sini mempunyai 3 structure. Yang pertama orientation, yang kedua event, yang ketiga reorientation. Orientation itu adalah pendahuluan. Kalau event isi cerita, dan yang terakhir reorientation adalah kesimpulan. Nah, ini adalah bagian dari orientation. Contoh dan pengertiannya. Nah, di dalam orientation berisi who, when, and where. Jadi orientation tuh biasanya yang pertama atau paragraf pertama itu menceritakan tentang siapa saja yang terlibat, tokoh-tokohnya gitu. Terus kapan kejadiannya, apa yang terjadi, terus di mana tempat peristiwa itu terjadi, itu bagian dari orientation. Nah, terus kita ke event atau inti cerita. Bagian event merupakan inti dari cerita. Pada bagian ini kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal sampai selesai. Nah, dalam
event ini atau inti cerita ini membahas tentang apa yang terjadi. Apa sih intinya dari cerita ini gitu. Itu dari inti ceritanya. Terus bagian reorientation atau kesimpulan. Itu berisi kesimpulan dari isi cerita. Selain kesimpulan juga biasanya dikasih pendapat dari penulis, pendapat pribadi. Terus reorientation juga bisa disebut akhir atau penutup ceritanya. Kira-kira ada gambaran nggak dari ketiga struktur tadi? Halo? Pada tidur kah? Tidak, Bang. Tidak, Pak. Tadi Bapak ingin mengulas sedikit. Tadi ada berapa struktur? Ada apa tadi, orientation. Tadi ada event. Kalau saya tadi lihatnya ada event. Terus ada reorientation, pendahuluan. Ada berapa berarti? Itu sih Pak tadi saya nangkepnya. Ada 3 ya tadi ya. Yang pertama apa? Pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Orientation ya. Ya, orientation. Nah, terus yang Ada kedua. event. Nah, event itu apa? Event. Ada event itu inti, Pak. Oke. Nah, kalau yang ketiga ini penutup. Habis orientation pasti yang terakhir ada reorientation. Oke. Terus kita menuju ke slide selanjutnya tentang karakteristik of recontext. Kita akan membahas tentang karakteristik dari recontext ini. Gimana sih ciri-cirinya, karakternya dari recontext? Yang pertama, recontext ini memiliki judul yang merangkum teks. Nah, contohnya My Vacation to Bali. Nah, jadi ceritanya ini akan menceritakan seluruh liburan saat berada di Bali. Itu. Jadi merangkum, judulnya itu merangkum isi teksnya. Terus yang kedua, itu menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Itu pasti, kalau recon itu pasti terjadi di masa lampau. Contohnya, last month, I went to Bali with my family. Nah, itu pasti kejadian lampau. Terus yang ketiga, semua kejadian yang diceritakan harus secara berurutan. Jadi memakai kata sambung seperti when, later, then, after, before, dan lain-lain. Itu karakter-karakternya. Nah, ini kita langsung menuju ke soal saja biar pada paham. Nah, ini di sini ada 10 soal menggunakan 3 teks recon.
Nah, ada tiga teks ya. Jadi teks pertama tuh 1 sampai 3, yang kedua 4 sampai 7, yang ketiga 8 sampai 10. Berapa menit kira-kira kalau kalian mengerjakan ini? Halo, Halo, siapa? Mantap. berapa menit kira-kira Mas Andika? Gimana, Pak? Berapa menit kira-kira nih mengerjakan soal ini? Eh, secepatnya, Pak. Iya, secepatnya kan saya mau ngasih kalian waktu untuk mengerjakan. Nah, ini 20 menit, ada Pak. 20 menit. 20 menit cukup. Cukup. Oke, 20 menit. Siap. 20 menit dari sekarang ya. Oke, Pak. Ya, silahkan dikerjakan. Oke, adik-adik semua udah kelar atau belum mengerjain soalnya? Halo? PPT-nya masih muter di sini. Oke, udah ya, nih udah 20 menit lebih. Langsung ke pembahasan soal. Yang pertama, Oke. bisa dibaca soalnya sekalian dijawab. Belum bisa lihat soal. PPT-nya masih muter-muter. Kenapa? PPT-nya belum bisa dibuka di sini, masih muter-muter gitu, Sir. Oh, belum bisa dibuka. Punya Andika udah bisa? Sudah. Nah, berarti Andika yang baca. Oke, Sudah kuduga. Oke, Pak. Oke, lanjutkan. Dibaca teksnya apa langsung pertanyaannya, Pak? Langsung pertanyaannya aja, kalau teksnya nanti kelamaan kita. Oke. Number one. What happened to the writer's dad when he wrote an elephant? What happened when writer's dad Apa wrote jawabannya? an elephant? Sebentar. Oke. Wrote. Di sini nggak ada wrote, Pak. Adanya rope. Apa? Bentar. Nyari jawabannya, Pak. Oke. Wrote. He fell off. C. Oke, betul. Yep. Apa tuh artinya? Dia terjatuh. Oke, jadi nomor 1, ada apa dengan the writer Bapaknya. dead? Ya, bapaknya si penulis. Ketika mengendarai gajah ya. Iya. Jadi yang terjadi di sini adalah dia terjatuh. Oke, betul. Terus ke teks selanjutnya. Ke soal selanjutnya. Udah keluar kan PPT-nya?
Oke, di sini nomor 2. Why did the writer and his family feel very tired after having a trip to the zoo? Mengapa si penulis dan keluarganya merasa sangat lelah setelah pergi trip ke kebun binatang? Apa nih kira-kira? Jawabannya apa? Loh. Hah? Oh, Ya, salah. betul. Jawabannya karena Iya. betul, karena dia mengunjungi banyak tempat di kebun binatang itu. Oke. Oke, nomor 3. Bla bla bla, our family feel tired after visiting the zoo. Ini ketutup ya? Bisa dibacakan tolong, Mas? Gimana? Bisa tolong dibacakan? Oh, Nomor 3. titik. Our family felt tired after visiting the zoo. We were still happy. Berarti jawabannya out of C. Oke, betul. Jawabannya C. Berarti jawabannya C, meskipun keluarga saya merasa lelah tapi merasa happy. Nah, itu jawabannya ya C. Terus kita nomor 4. The text above tell you about bla 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 bla. Apa kira-kira jawabannya? The text above tell us about aku belum baca Pak yang sini Pak. Oke, nggak apa-apa, slow. Berarti a holiday at a friend's place. Oke, betul. Jawabannya yang A. Jadi intinya tentang liburan bersama, berliburan ke tempat teman-temannya ya. Nah, terus nomor 5, what is the last paragraph about? Paragraf terakhirnya. Tuh. Last paragraph adalah the writer had a good time with his friend. Oke, betul sekali. 100 buat Mas Andika. Auto Mas lulus. Arif masih kah? Apa udah masuk lagi Mas Arif? Oh, masih gangguan ya Mas Arif?
Ya, kita langsung ke nomor 6 ya. Where did the Oke. writer spend this afternoon? Nah, di mana nih kira-kira tempatnya? Where did the writer spend his afternoon? Berarti swimming pool. Yes, betul. Di swimming pool. Nah, terus ke nomor 7. From the text, we know that the writer Spend Kita tahu. his holiday at friend's house. Oke, betul sekali. Wih. Gimana buat nomor 8-nya? Udah baca belum tadi? Belum Pak, tadi slide-nya kita ganti. Ya, nomor 8. Who took Miss Damiri to the clinic? Siapa yang apa? Halo? Nekbor. Oke, tetangganya ya. Nah, terus nomor 9. The main idea of the second paragraph is main Apa ya? idea dari paragraf kedua. Ini adanya Yusuf. Yusuf ngapain? Yusuf mainan. Yusuf asked his neighbor to help. Yang C jawabannya. Nah, terus kita ke nomor 10. How did the neighbor help Miss Demiri? Bagaimana dia membantunya? Tetangganya membantu Miss Damiri dengan fireman. dengan loading. Dengan apa itu kira-kira? Dengan klinik. Ya, dengan membantu dia untuk ke klinik. Betul, nomor 10 C. Oke. Nah, ini berhubung waktu kita udah mepet, saya tutup pembelajaran malam ini. Gimana? Siapa? Ini juga mulai pada hilang sinyal ya. Iya Pak. Ngadat. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.